Kalau lo buka video ini sambil berharap siapa tahu ada cara cepat buat jadi kaya, gue jujur dari awal skip sekarang video ini. Bukan karena gue pelit ilmu, tapi karena yang lo cari itu bukan solusi, tapi pelarian. Dan video ini dibuat bukan untuk jadi pelarian lo. Tapi kalau lo capek denger janji manis, capek lihat orang pada flexing mulut tiap hari, capek ngerasa hidup lo kayak jalan di tempat sementara timeline hidup orang lain lari jauh di depan lo, duduk, tenang sebentar dan tonton video ini sampai habis. Karena mungkin masalah lo ini bukan karena lo kurang kerja keras, bukan juga karena lo kurang pintar. Mungkin lo cuma terlalu sering untuk disuruh panen tanpa pernah diajarin untuk setia dalam proses menanamnya. Kita hidup di era yang aneh. Semua orang pengen langsung dapat hasil dan sedikit yang mau sabar sama proses. Yang pelan dibilang kalah, yang sabar dibilang enggak ambisius. Padahal hidup ini kan gak pernah memberikan janji dan hasil yang instan. Yang instan itu cuman ilusi. Dan ilusi itu yang bikin kita lompat-lompat, kejar semua peluang, tapi gak pernah tinggal cukup lama buat sesuatu yang beneran bisa untuk bertumbuh. Video ini bukan untuk lo bisa kaya besok. Tapi kalau lo tonton video ini sampai selesai, video ini mungkin bisa bikin lo berhenti untuk sabotase diri sendiri. Gua gak janji hidup lo akan berubah hari ini, tapi gua janji minimal satu hal. Cara lo melihat kekayaan, kesuksesan, dan waktu gak akan sama lagi. Nama gua Steffi Thomas dan selamat datang di Catatan Literasi. Stop jadi kaya instan, melawan budaya panen tanpa menanam. Coba kita jujur sebentar, tanpa drama. Hidup di Indonesia hari ini bukan cuma soal kerja keras, tapi soal menahan banyak tekanan sekaligus. Gaji seringkali pas-pasan. Biaya hidup naik perlahan tapi pasti. Dan tanggung jawab datang lebih cepat dari kesiapan. Dan di sekitar kita selalu ada suara. Kamu kerja apa sekarang? Kapan kamu jadi mapan? Masa umur segini masih gini-gini doang? Lalu di sela-sela itu semua kita buka media sosial dan yang muncul bukan sekedar hiburan tapi perbandingan hidup. Teman lama udah pada pamer pencapaian hidupnya. Teman seangkatan udah pada sukses katanya. Umur 23 udah pada ini, umur 25 udah pada itu. Dan tanpa sadar kita berhenti menikmati hidup kita sendiri. Karena kita sibuk mengukur diri kita pakai timeline hidup milik orang lain. Masalahnya media sosial ini tidak menampilkan konteks. Yang terlihat hanya hasil, bukan prosesnya. Yang tampil hanyalah puncak, bukan perjalanannya. Lalu budaya kita turut memperparah ini. Ada standar umur sekian harus udah sekian. Ada standar harus jadi orang. Ada definisi sukses yang harus bisa terlihat. Pelan dianggap kalah, tenang dianggap kurang ambisi, dan diam dianggap tertinggal. Dari sini obsesi terhadap hasil cepat mulai tumbuh. Bukan karena kita malas, bukan juga karena kita nggak mau berusaha, tapi karena kita hidup di sistem sosial yang terus-menerus menekan kita untuk menyusul tanpa pernah bertanya apakah jalur dan jalan hidup setiap orang emang harus selalu sama. Sebelum kita bicara soal jadi kaya, kita perlu jujur dulu soal tekanan sosial yang membentuk cara kita berpikir hari ini. Sebelum kita lanjut lebih jauh, gue pengen kita rapihin dulu cara berpikir kita. Karena banyak orang salah bukan karena niatnya, tapi karena framework di kepalanya yang udah keburu rusak. Kita mulai dari istilah yang sering kita rasain, tapi jarang kita sadari. Instant gratification. Secara psikologis, instant gratification itu dorongan buat dapat kepuasan secepat mungkin, meskipun harus ngorbanin hasil jangka panjang. Otak kita sebenarnya suka banget sama hal ini. Kenapa? Karena dopamin, hormon senang yang keluar waktu kita dapat hasil secara cepat dan instan. Scroll TikTok, senang. Profit instan, senang. Validasi cepat, senang. Masalahnya,
menurut banyak riset di psikologi perilaku dan neuroscience, otak kita yang terlalu sering dikasih kepuasan instan akan menjadi lemah menghadapi proses yang panjang. Studi klasik soal delay gratification nunjukin satu hal penting. Orang yang mampu menunda kepuasan cenderung punya hasil hidup yang lebih stabil secara finansial, secara karir, bahkan relasi. Sekarang kita masuk ke istilah kedua, get rich quick scam. Ini bukan soal penipuan, tapi soal pola. Skema ini selalu menjual hasil, bukan sistem. Yang dijual itu mimpi, bukan mekanismenya. Dan secara statistik, hampir semua skema cepat jadi kaya punya pola yang sama. Yang masuk paling awal mungkin beruntung, dan yang datang belakangan jadi bahan bakarnya. Bukan karena mereka bodoh, tapi karena sistem ini emang butuh korban. Sebaliknya, kekayaan yang berkelanjutan hampir selalu terbentuk lewat akumulasi kecil, waktu yang panjang, dan konsistensi yang itu membosankan. Jarang viral emang, jarang dibahas, tapi ini nyata adanya. Bahkan, banyak praktisi keuangan dan investor senior bilang hal yang sama. Kaya itu bukan soal momen jenius, tapi soal ketahanan mental buat menunggu. Dan kalau kita tarik ke filosofi lokal kita sendiri, semua ini sebenarnya bukan hal yang baru. Para petani gak pernah berharap panen dari benih yang baru mereka tanam. Karena mereka paham, waktu itu bukan musuh, tapi syarat. Masalah kita hari ini bukan kurang ilmu, tapi kebanyakan distraksi. Kita emang tahu proses itu emang penting, tapi kita hidup di dunia yang terus bertanya, terus muncul hasilnya kapan dong? Dan di titik inilah instant gratification itu kelihatan menggoda. Padahal pelan-pelan itu merusak cara kita membangun hidup. Kalau kita tarik benang merahnya, masalah utama kita hari ini sebenarnya bukan kurang peluang. Peluang ada di mana-mana, malah justru kebanyakan. Masalah kita ini ada di satu titik. Kita mulai alergi sama proses. Kita pengen hasil, tapi pengennya cepet. Pengen perubahan, tapi nggak tahan buat menunggunya. Akhirnya, hidup kita jadi lompat-lompat. Hari ini fokus ini, besok pindah, lusa ganti lagi. Bukan karena kita bodoh, tapi karena kita hidup di dunia yang terus-terusan ngasih bisikan. Yang ini hasilnya bisa lebih cepat. Masalahnya, setiap kali kita lompat, kita nggak pernah berhenti cukup lama buat sesuatu yang beneran bisa untuk bertumbuh. Secara perilaku, ini kelihatan jelas dalam proses kita menjalani sesuatu. Banyak dari kita mulai sesuatu dengan semangat yang tinggi, tapi berhenti pas masuk ke fase paling penting, fase bosan, sepi, dan gak kelihatan hasilnya. Padahal justru di fase itulah fondasi mulai dibangun. Lalu apa dampaknya buat kita? Secara keuangan kita mulai rugi kecil tapi sering, atau trauma sama kata investasi. Secara mental kita jadi capek, kita merasa selalu ketinggalan sama orang lain, kita mulai sinis sama proses, bahkan kadang nyalahin diri sendiri, seolah-olah kita nggak cukup mampu. Secara sosial, pelan-pelan kita berubah, mudah iri sama orang lain, gampang defensif, dan sulit tulus dan bahagia lihat orang lain berhasil. Dan yang paling bahaya, kita kehilangan kepercayaan pada waktu. Kita mulai mikir, kalau hasilnya nggak cepat, berarti jalannya salah, padahal itu kan belum tentu. Di titik ini, pertanyaannya bukan lagi peluang apa yang paling memberikan hasil cepat, tapi kenapa gua nggak bisa pernah bertahan cukup lama? Kenapa menjalani proses bikin gua jadi gelisah? Kenapa diam terasa jadi menakutkan? Dan kenapa menunggu terasa seperti kegagalan? Jadi, selama masalah ini nggak kita sadari, kita akan terus saja muter di pola yang sama. Mulai lagi, lompat lagi, kecewa lagi, lalu ulangi terus lingkaran yang sama. Dan hidup yang harusnya bertumbuh perlahan, akhirnya habis cuman buat nyoba-nyoba terus, tanpa pernah benar-benar untuk bertumbuh dan sampai ke tujuan. Sampai di titik ini, kita udah sepakat satu hal. Masalahnya bukan kurang peluang, tapi cara kita memberlakukan waktu,
dan proses. Sekarang pertanyaannya, terus gue harus ngapain? Gue gak mau kasih solusi yang muluk-muluk. Yang gue tawarkan bukan cara cepat, tapi cara yang waras. Solusi pertama, ganti pertanyaan hidup. Dari seberapa cepat gue bisa kaya, ke berapa lama gue bisa konsisten menjalaninya. Ini kelihatan emang sepele, tapi efeknya besar. Karena hidup itu bukan soal sekali langsung benar, tapi soal cukup lama gak berhenti di tengah-tengah. Contoh nyata, daripada nanya bulan depan bisa dapat cuan berapa, lebih sehat untuk lu bertanya ke diri, gue sanggup gak ngisiin 10-15% penghasilan gue tiap bulan selama 5 tahun tanpa putus. Yang pertama, bikin stres, dan yang kedua, bikin lo stabil. Solusi kedua, bangun sistem kecil tapi jalan. Bukan nunggu modal gede, bukan juga nunggu momen yang sempurna. Mulai dari yang otomatis dan membosankan. Contoh konkret, nabung investasi rutin bulanan, nominalnya kecil tapi konsisten. Pakai auto debit biar sekedar nggak ngandelin niat lo doang. Pilih instrumen yang lo pahami, bukan yang sekedar lagi rame. Prinsipnya sederhana, kalau bikin lo deg-degan tiap hari, itu bukan investasi, itu judi namanya. Dan yang penting di sini adalah habitnya, bukan nominalnya. Solusi ketiga, fokus bangun wealth skill, bukan wealth illusion. Wealth skill itu bukan cuma cari uang, tapi bisa ngatur cash flow, nunda kepuasan, dan tetap konsisten walau nggak ada lagi yang melihat. Sedangkan wealth illusion itu kebalikannya. Cari jalan pintas, terus kejar validasi, takut kelihatan biasa aja, nggak setia sama yang namanya proses. Contoh gampang nih, lu punya skill ngatur gaji kecil dengan rapi, jauh lebih penting daripada sekali dapat uang gede, tapi habisnya nggak jelas menguap entah kemana. Solusi keempat, normalisasi hidup pelan. Ini penting banget. Nggak viral bukan berarti gagal. Nggak flexing bukan berarti miskin. Nggak cepat bukan berarti bodoh. Banyak orang yang beneran kaya, hidupnya justru sunyi. Karena mereka sadar fokus mereka bukan untuk kelihatan, tapi bertahan. Pelan itu bukan kalah. Pelan itu adalah strategi jangka panjang. Yang bikin orang jatuh bukan karena lambat, tapi karena berhenti di tengah jalan setiap kali melihat orang lain berlari. Kalau hari ini lo masih jalan, meskipun kecil, meskipun sepi, meskipun gak ada yang tepuk tangan, itu bukan tanda lo gagal, itu tanda lo masih waras. Dan di tengah dunia yang terus kecanduan instan, itu justru keunggulan. Kalau kita tarik semua obrolan ini ke satu titik sunyi, sebenarnya masalahnya sederhana. Bukan karena kita lambat, bukan karena kita kurang pintar, bukan juga karena kita nggak punya peluang. Yang sering bikin kita jatuh itu berhenti di tengah jalan. Banyak filosof sejak lama ngomong soal hal ini meskipun dengan bahasa yang beda-beda. Aristoteles dari filsafat klasik bilang, kebaikan hidup itu bukan soal satu tindakan heroik, tapi soal kebiasaan yang diulang terus-menerus. Bukan sekali benar, tapi konsisten untuk menjalaninya. Di filsafat barat modern, Nietzsche juga pernah bilang hal yang mirip. Manusia itu kuat bukan karena cepat, tapi karena punya daya tahan. Yang bikin runtuh bukan karena tantangan besar, tapi kelelahan yang gak disadari. Sementara di filsafat timur, Konfusius pernah bilang, tidak masalah seberapa lambat kamu berjalan, selama kamu tidak berhenti. Kalimat sederhana, tapi berat kalau benar-benar kita renungkan. Karena hari ini kita hidup di dunia yang memuja kecepatan, tapi lupa menghargai sebuah ketekunan. Kita diajarin takut ketinggalan atau FOMO, tapi gak pernah diajarin cara untuk bertahan. Padahal hidup itu kan bukan soal siapa yang paling cepat sampai. Hidup itu soal siapa yang gak menyerah di jalan, dan mungkin kita nggak miskin karena hidup kita yang lambat. Kita miskin karena terlalu sering mulai ulang, karena kita berhenti tiap kali prosesnya terasa sunyi dan membosankan. Refleksinya sederhana tapi jujur. Apa yang sebenarnya bikin lo capek? Prosesnya atau kebiasaan berhenti sebelum waktunya? Kalau hari ini lo tetap masih jalan, meskipun kecil, meskipun sepi, meskipun belum kelihatan hasil,
itu bukan tanda lo gagal, itu tanda lo masih mampu buat bertahan. Dan dalam dunia yang kecanduan instan, bertahan itu bukan kelemahan, itu adalah kebijaksanaan. Jadi ingat satu hal ini, yang bikin orang jatuh bukan karena lambat, tapi karena berhenti. Jadi jangan berhenti, pelan gak apa-apa, yang penting tetap berjalan. Nama gue Stevie Thomas dan sampai ketemu lagi di catatan literasi berikutnya.